Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Gusti Ayu Widiantari dengan NIM 19014141167. Dan rekan-rekan saya yang pertama Asrul dengan NIM 19014141184. Hardiansah dengan NIM 19014141203. Dea Ananda Indria dengan NIM 19014143333. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Halo adik-adik. Pada video ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan isi berita. Nah, sebelum kita bahas menyimpulkan isi berita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu berita, unsur-unsur berita, dan ciri-ciri berita. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama. Apa itu berita? Berita adalah laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dan telah terjadi yang dapat ditemui di berbagai media, baik online, cetak, maupun televisi. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, disampaikan secara lisan. Berita yang disampaikan secara lisan bisa didapatkan melalui media seperti televisi dan radio. Yang kedua, disampaikan secara tertulis atau tulisan. Berita yang disampaikan secara tertulis bisa didapatkan di media cetak seperti koran, majalah, dan buletin. Berita memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Faktual berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Aktual berarti kejadian yang bersifat baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. Berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Objektif berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Pada umumnya, berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai PUEBI. Sederhana dan tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca atau mudah dikomunikasikan. Berita memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut. What? Apa? Berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. When? Kapan? Berkaitan dengan waktu peristiwa itu terjadi. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Where? Di mana?
berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. Siapa? Berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why? Mengapa? Berkaitan dengan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. How? Bagaimana? Berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Menyimpulkan adalah mengambil inti dari suatu bacaan atau berita yang didengar. Cara menyimpulkan isi berita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simaklah berita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah gagasan pokok dari berita. Gagasan pokok berita dapat kita ketahui setelah kita menjawab unsur-unsur sebagai berikut dengan rumus 5W tambah 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dan langkah terakhir yaitu simpulkan gagasan pokok di atas menjadi sebuah kalimat. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai menyimpulkan isi berita. Selanjutnya, simaklah video berikut. Setelah itu, catatlah pokok-pokok penting dalam berita dan simpulkan isi berita tersebut. Jawa Barat diguncang gempa bumi pagi tadi. Baru saja terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo sampai 3.4 SR mengguncang Purwakarta, Jawa Barat. Gempa ini terjadi pada pukul 5:18 pagi waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Informasi data dari analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, titik epicenter gempa bumi ini berlokasi di titik koordinat 6.71 Lintang Selatan, dan 107.35 Bujur Timur. Sedangkan pusat gempa di darat 18 km barat daya Purwakarta. Dengan kedalaman gempa berada pada jarak 7 km. Gempa ini dirasakan di Cipendei, Cirata, Manis, Purwakarta, dengan skala 3 mmi. Skala 3 artinya getaran nyata dalam rumah, seakan-akan ada truk berlalu. Gempa ini tidak menimbulkan gelombang tinggi atau tsunami. Masyarakat Purwakarta dan sekitarnya diminta selalu waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Hingga berita ini disiarkan, belum ada laporan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga kita semua baik-baik saja, dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Itulah tadi pembahasan mengenai materi menyimpulkan isi berita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.